Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, tim Hafruta. Kita berdoa untuk sharing firman dan doa. Kita berdoa, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pagi ini dibangkitkan kembali setelah semalam kami boleh beristirahat dengan begitu nyenyak. Kami percaya rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan kami rindu Tuhan mengalami kuasa firman-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak, saya mengajak kita untuk merenungkan 9 prinsip perjumpaan dengan Kristus. Atau saya sebut dengan istilah pintu-pintu gerbang bertemu dengan Kristus. Dalam masa-masa Advent ini, ya, kita kenal masa Advent disebut sebagai masa penantian. Dan apa yang orang lakukan dalam masa penantian. Dan bagaimana caranya secara praktis kita bisa ketemu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan kisah para Rasul 2 dan Matius 25, kita temukan yang pertama cara berjumpa dengan Tuhan ialah melalui doa. Doa itu tempat di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Doa kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Doa adalah ketidakberdayaan kita mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ketemu Tuhan ialah membaca firman Allah. Tuhan bicara dengan kita. Kalau doa kita bicara dengan Tuhan, baca firman kita mendengar Tuhan bicara. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, tapi kita juga sering beritakan firman. Saya beritahu bahwa memberitakan firman itu bicara tentang Tuhan. Berbeda dengan bicara dengan Tuhan. Karena itu kita beri waktu banyak untuk bicara dengan Tuhan, dan Tuhan bicara dengan kita. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Karena persekutuan itu adalah manifestasi dari hidup dalam tubuh Kristus. Apakah itu persekutuan rumah tangga, persekutuan Hafruta, persekutuan komsel, persekutuan ibadah-ibadah rumah tangga, persekutuan pelayanan kategorial pria, wanita, remaja, pemuda, orang lanjut usia, bahkan persekutuan hari Minggu. Dan sekarang sekalipun masa pandemi, Tuhan izinkan semua teknologi untuk dipakai sebagai cara perjumpaan. Yang keempat, dengan Tuhan. Yesus berkata, orang yang mau ketemu aku ialah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku orang telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi inilah renungan saya secara pribadi dengan menggunakan istilah pintu-pintu gerbang berjumpa dengan Kristus secara nyata. Dari dari poin 4 sampai poin 9 ketika Yesus bertanya, ketika orang-orang itu berkata, bagaimana kami ketemu engkau lapar? Kapan kami ketemu engkau haus? Kapan kami ketemu engkau orang asing? Kapan kami ketemu engkau telanjang? Kapan kami ketemu orang sakit? Kapan kami ketemu engkau sedang di penjara? Yesus bilang, kamu melakukan kepada orang yang hina ini, artinya kamu sudah melakukannya bagiku. Jadi, Bapak-Bapak, mari kita jadikan hafruta kita, jadikan hidup kita, jadikan pelayanan kita tidak sekedar pelayanan yang bicara tentang Tuhan dan bicara tentang orang lapar, bicara tentang orang haus, bicara tentang orang telanjang, bicara tentang orang sakit, bicara tentang orang di penjara. Tapi kita bicara dengan mereka. Dan itulah prinsip-prinsip dasar perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kualitas hidup kita bukan tentang, tapi kualitas hidup kita dengan orang lain. Biarlah pagi ini kita mendapat insight, pencerahan baru dalam masa-masa Advent, menantikan Yesus Kristus bukan sebagai seorang bayi, tapi menantikan dia sebagai hakim yang agung, yang adil, dan dia memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan, dan kamu akan menikmati perjamuan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini, dan kita sebelum sharing, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah pagi ini sungguh-sungguh kami mengalami kuasa firman-Mu, kami diingatkan kembali, kami ditegur, kami diteguhkan untuk tidak lagi memberi waktu banyak untuk bicara tentang Tuhan, bicara tentang orang-orang lapar, haus, telanjang, di penjara, sakit. Tapi sudah waktunya untuk kami bicara dengan Tuhan, dan kami bicara secara langsung dengan orang-orang yang sedang mengalami apa yang Yesus maksudkan. Segala kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua yang Bapak-Bapak saksikan adalah kekuatan yang menambah energi kita untuk membangun komunitas yang saling memberkati dan juga memberkati orang lain. Dan pagi ini kita berdoa memohon perlindungan Tuhan, memohon otoritas Tuhan, supaya kita tidak hanya bicara tentang Tuhan dan tentang orang-orang yang lapar, haus, telanjang, di penjara, dan sakit. Tapi kita bicara dengan Tuhan, kita bicara dengan mereka, dan memberi secara konkret. Dan janji Tuhan Yesus, kamu bersama dengan dia dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di pagi ini untuk hafruta kami, utus kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi juga dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan jemaat, dan banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati anak-anak-Mu, komunitas kami menjadi berkat buat banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.